Oke teman-teman, lanjut ke contoh soal yang sesuai kisi-kisi PAN-RB ya teman-teman. Nah ini kisi-kisi ABK teman-teman, yaitu anak berkebutuhan khusus. Nah contoh soalnya di sini teman-teman sekalian, kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi. Pernyataan yang paling benar diperlukan oleh guru adalah titik-titik. A. Mengidentifikasi peserta didik, mendiagnosis peserta didik, menganalisis peserta didik, memberikan label terhadap peserta didik. Yang E. Mengasesmen peserta didik. Yang benar yang dilakukan oleh guru yaitu mengidentifikasi peserta didik. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang seperti ini ya teman-teman, ada kelainannya, diantaranya kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi, maka yang benar kita harus mengidentifikasi peserta didik dulu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kisi-kisi di sini yaitu adalah umpan balik teman-teman sekalian. Nah, adanya kesempatan berefleksi saat sesi umpan balik dapat ditunjukkan dalam situasi berikut ini, bukan kegiatan yang tepat, titik-titik. Adanya kesempatan berefleksi saat sesi umpan balik dapat ditunjukkan dalam situasi berikut ini, bukan kegiatan yang tepat. Yang bukan adalah kepala satuan pendidikan dapat menemukan kesalahan guru sehingga dapat melaporkannya ke pengawas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga soal umpan balik ya teman-teman ya. Bawah yang bukan merupakan langkah praktik pemberian umpan balik efektif yang dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan kepada pendidik-pendidiknya adalah apa? Yang bukan di sini itu adalah memberitahu kepada pendidik atas kesalahan beserta solusinya. Nah, kalian boleh pause ya teman-teman untuk melihat soal dan jawabannya, dibaca saja ya langsung ya, karena ini soal dan jawaban sesuai dengan kisi-kisi. Jadi contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini tentang asesmen untuk perbaikan pembelajaran teman-teman. Contoh soalnya seperti ini ya. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati isu bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai hambatan belajarnya. Keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapot. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa yang paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya. Jadi Pak Karsan ini seorang kepala sekolah teman-teman. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman, dengan menghimbau guru untuk menyampaikan masalah ini dengan orang tua saat pembagian rapot. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini kisi-kisinya tentang perkembangan dan karakteristik siswa. Contoh soalnya di sini ya, ini tentang perkembangan dan karakteristik siswa. Contohnya, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, ini tentang perkembangan dan karakteristik peserta didik ya. Peserta didik saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal-hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dilakukan oleh guru adalah, kita lihat yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah.
Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, kalian lihat teman-teman, yang mana yang lebih efektif supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang sesuai dengan karakteristiknya, kita lihat yang positif di sini ya. Kalau B, C, D, E itu tidak mungkin teman-teman ya. Yang paling benar itu adalah A ya. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Jadi harus disesuaikan nih dengan karakteristik peserta didik yang akan diajar. Kita lanjut. Ini juga tentang perkembangan dan karakteristik siswa ya. Contoh soalnya ini ya, seperti ini. Dari hasil penilaian guru, diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru, Ini yang bukan teman-teman. Yang bukan adalah menyusun laporan hasil penilaian. Jadi kalau yang iya, itu yang iya ya teman-teman. Memperbaiki program pembelajaran itu pasti teman-teman ya. Itu juga ada termasuk pemanfaatan hasil penilaian. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, ya pasti. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, ya itu pasti. Terus pengadministrasikan hasil penilaian juga pasti ya. Jadi yang bukan itu kita menyusun laporan hasil penilaian, itu bukan pemanfaatan hasil penilaian teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kisi-kisi tentang minat siswa ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca adalah Nah, kita lihat ya, ini langsung kita lihat soalnya. Kalau ada soal seperti ini ya, soalnya itu berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca. Yang mana? Yang benar itu adalah meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Jadi yang bukan yang itu teman-teman ya. Tindakan yang kurang berkaitan yang itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang minat baca juga ya teman-teman sekalian. Contoh soalnya seperti ini. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dialami siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah jawaban yang benar adalah B. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Karena dengan kita menjalin relasi yang harmonis dengan siswa, maka kita dapat memahami perasaan siswa tersebut ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga tentang kisi-kisi minat siswa teman-teman. Untuk contoh soalnya seperti ini. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara. Nah, kira-kira ini sudah jawabannya ya. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jadi, ini untuk refleksi ya. Jadi, siswa menuliskan kesulitan dia dalam belajar itu bagaimana. Nah, setelah itu guru bisa melakukan refleksi bagaimana seharusnya tindak lanjutnya ke depan. Oke, kita lanjut. Ini kisi-kisi pelajar Pancasila. Contoh soalnya seperti ini teman-teman sekalian. Tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri agar murid dapat beradaptasi dan memiliki jati diri yang kuat. Hal ini termasuk dalam urgensi profil pelajar Pancasila, yaitu ini tentang perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menuntut perlunya pendidikan menanamkan keseimbangan diri agar murid dapat beradaptasi, memiliki jati diri yang kuat.
Nah, jawabannya yaitu adalah untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Oke, lanjut ke ini sama juga ya, pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia adalah pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini terjemahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dirinya, sesama manusia, alam, dan juga tanah air. Oke, kita lanjut. Ini juga pelajar Pancasila, teman-teman. Contoh soalnya, anak-anak sejak kecil perlu diperkenalkan dengan budaya di mana ia hidup agar menghargai dan menghormati budayanya. Berikut ini manakah cara yang paling tepat dilakukan guru untuk mengenalkan dan menghargai budaya kepada anak? Jawabannya yaitu adalah memberikan tugas mewawancarai orang di sekitarnya tentang asal-usul budaya atau kebiasaan masyarakat. Jadi itu teman-teman jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelajar Pancasila lagi ya teman-teman. Nah, soalnya di sini ya, jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini, kecuali yang A, memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya. Ini kecuali, berarti yang bukan teman-teman. Jika kalau misalnya yang 4 gini ya teman-teman, ini B, C, D, E, itu adalah cara kita mengajarkannya. Siswa tersebut harus memiliki empati terhadap lingkungan sekitar. Oke teman-teman, kita lanjut, masih pelajar Pancasila ya. Contoh soalnya seperti ini, yang bukan merupakan langkah-langkah awal yang harus dilakukan seorang pendidik untuk menuntun murid-muridnya menjadi manusia merdeka. Nah, ini yang bukan langkah-langkah awal. Apa teman-teman? B ya teman-teman, menambah kapasitas diri sebagai pendidik. Nah, jadi ini yang bukan langkah awal. Lanjut teman-teman sekalian, ini masih di pelajar Pancasila. Contoh soalnya seperti ini. Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang pembina ekskul pramuka di sekolah. Lewat penyelidikan mandiri, Anda menghadapi tantangan, yaitu menurunnya tingkat partisipasi siswa di sekolah terhadap kegiatan pramuka. Siswa lebih tertarik pada kegiatan ini seperti olahraga dan seni. Menurut Anda, banyak hal yang harus dibenahi pada kegiatan pramuka agar bisa menarik minat siswa. Kemudian Anda menyadari bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang dapat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi siswa adalah masalah. Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang termasuk dalam rencana Anda mengumpulkan data yang otentik? Yang tepat adalah membuat survei dan wawancara mengenai minat ekstrakurikuler pramuka. Jadi dengan membuat survei dan wawancara tentang ekstrakurikuler tersebut, kalian bisa mendapatkan data yang otentik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini tetap di kisi-kisi pelajar Pancasila. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif, fasih, berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud dengan generasi digital natif? Nah, generasi digital natif adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital, teman-teman sekalian. Itu jawabannya ya. Jadi diingat benar-benar teman-teman, generasi digital natif itu adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Oke teman-teman, nanti kita akan buat video lagi ya tentang soal-soal dan jawaban sesuai dengan kisi-kisi guru ahli pertama di soal SJT teman-teman sekalian. Nah, kita juga ada part 1, part 2, dan yang sekarang ini part 3. Nanti kita akan lanjut ke part 4 ya teman-teman.
sesuai dengan kisi-kisi guru ahli pertama di modelan soal SJT, teman-teman sekalian. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, dan jangan lupa share juga video ini agar memberikan dampak kebaikan untuk semua orang ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.